Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Ya, apa kabarnya teman-teman? Di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan video ya yang sangat fenomenal ya. Ya, ini patut untuk kita lihat teman-teman, dialog ini ya yang diajar sama ya, kita dengarkan dulu lah. Sekarang ada ambisi dari Jokowi. Apakah memang sekarang ada ambisi dari Joko Widodo untuk kembali memenjarakan warga negara, tapi sekarang bernama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa? Ya, sebenarnya ini nggak ada ambisi ya sama Pak Jokowi. Menurut saya nggak ada ambisi. Itu lagi mencari kambing hitam nih. Mereka mempelintir nih orang nih mempelintir ambisi Pak Jokowi untuk memenjarakan lagi seseorang. Nggak ada. Orang yang kemarin aja ketika sudah dijelaskan Bareskrim bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli ya, malah Pak Jokowi mengatakan sebenarnya saya kasihan gitu ya. Tapi ini dibilang omongan dia ini provokator ya. Kembali tadi sudah saya jelaskan bahwa Pak Jokowi hanya ingin mengupayakan keadilan bagi nama baik dan kehormatan. Dan memang saluran hukumnya adalah melalui jalur pidana. Bahwa setelah itu ada konsekuensi, ini kan sesuatu yang logis. Semua orang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Ya. Tapi saya mau sedikit menanggapi ya soal laporan polisi. Kembali lagi, kalau teman-teman TPUA melaporkan Pak Jokowi ke Bareskrim boleh. Bahkan itu juga resiko di penjara. Tapi giliran Pak Jokowi menggunakan upaya hukum di Polda, seolah tidak boleh sih. Tidak menjadi menarik. Kedua, sekarang Puslapor seolah dianggap tidak sah. Tapi yang membuat laporan di Mabes Polri adalah teman-teman TPUA. Kita semua advokat tahu pada saat melaporkan di Mabes Polri, pasti laboratorium yang memeriksa adalah Puslapor. Lalu pada saat hasilnya tidak sesuai keinginan, tolak. Ini kan jadi nggak pas gitu ya. Dan ini kan kalau kita lihat rekodnya semua disalahkan. Ini soal ijazah ini KPU udah memeriksa bahkan di berbagai tingkatan. Soal sengketa pilkada itu ijazah itu salah satu sasaran. Jadi kalau Pak Jokowi memang punya ijazah palsu dari dulu bisa. Dari dulu habis pasti gitu ya. Dari mau mencalonkan menjadi wali kota pasti nggak bisa gitu kalau memang palsu ya. Ini harus dipahami. Saya sering bersengketa di MK, itu jadi jarang. Ini berkali-kali di KPUD, di KPU Pusat, di KPU DKI yang dia lolos. Tapi salah dianggap katanya tidak capable, data tidak ada. Saya cek di KPU ada kok. Alhamdulillah. Tapi ya balik lagi informasinya. Lalu kedua, UGM sudah menjelaskan tidak dipercaya juga. UGM ya. UGM itu udah menjelaskan resmi gitu ya. Kecuali UGM abal-abal gitu kan, ataupun UGM part 2 gitu kan. Ini UGM asli loh, udah menjelaskan. Sekarang masuk Mabes Polri, mereka loh yang lapor Mabes Polri, sekarang tidak dipercaya juga. Saya yakin nanti juga pengadilan memutus apapun tidak dipercaya. Jadi ya, ini kita joknya nih, saya pernah ada jok sama satu host. Dia bilang, Mas kenapa nggak tunjukin? Aduh capek mbak. Maaf, malaikat surga turun juga bilang ini jasa asli pasti ditolak. Iya benar ini. Malaikat turun aja nunjukin ke mereka nih, ke Roy Suryo, ke Tifa, ke ini pasti tolak juga. Ya kan? Ini bukan malaikat neraka loh, malaikat surga. Saya joke sama hostnya CNN gitu ya. Jadi dan menurut lagi, ini kan isunya sudah pemalsuan. Kalau sudah pemalsuan, jawabannya bukan ditunjukkan, karena mata kita kan terbatas. Jawaban paling benar adalah lapor. Itu yang bisa menjawab. Ditunjukkan pun juga orang nggak bisa menjawab ini asli atau palsu kan. Nah, apalagi kalau kita lihat gitu ya, ada juga nih selentingan isu-isu sayembara. Kalau ditunjukkan dapat hadiah. Semakin ada berita itu semakin kita melihat, oh
Ini jangan-jangan. Tapi intinya Ini jangan-jangan ini ada yang sponsorin ya. Ataupun sembara siapa yang bisa mengungkap dan juga yang bisa dapat imbalan gitu kan. Kalau ini viral ini bisa dapat imbalan begitu ya. kita nggak mau gubris itu juga. Oke, sekarang fokus saja karena sudah bergulir ke hukum ya. Bicara palsu asli, gunakan mekanisme hukum. Jangan lari jauh-jauh. Terus satu lagi, saya mau komentari soal ahli-ahli ya, mohon maaf. Kayak Pak Rismon, Pak Roy gitu ya. Kami juga menyaksikan apakah yang mereka lakukan adalah betul-betul tindakan ilmiah. Wah, tindakan ilmiah nggak itu ya kan? Apa cuman sekedar kumpul-kumpul terus ya udahlah ini beginilah, ini palsu nih ininya, aduh ya kan? Kita semua juga akademisi ya. Ada metodologi, ada kapasitas, ada sejumlah persyaratan gitu ya. Bang Rifai melihat mereka keluar dari koridor ilmiah? Oh, kita melihat di luar kegiatan ilmiah. Apa tanda-tanda? Bahkan salah satu yang terlihat jelas adalah subjektivitasnya. Apa indikatornya? Bayangkan seorang peneliti yang harus independen, dia bisa bilang Jokowi harus dipenjara bahkan diasingkan. Bayangkan loh, itu udah niat itu ya. Ini orang-orang sudah tidak mencintai satu bangsa, satu tanah air gitu ya. Satu ketanah airan gitu. Karena beliau lahir di tanah ini udah membabi buta sekali untuk mereka ini memfitnah gitu. Sampai membabi buta ini udah keterlaluan gitu ya. Terlalu. Siapa yang mengatakan itu? Rismon. Kami punya Rismon sendiri ya. Ini seharusnya dia punya etika gitu ya. Sebagai dia profesor lah, inilah gitu ya. Punya pendidikan maksudnya. Pak Jokowi ini kan sudah mengabdi untuk negeri ini 10 tahun menjadi presiden ya. Dan sisa-sisanya menjadi gubernur dan wali kota. Pengabdiannya untuk masyarakat, untuk Indonesia. Ya tolonglah dihormati, jangan sembarangan untuk mengatakan omongan-omongan seperti ini gitu, ancaman, adili dan sebagainya gitu. Ya nggak layak lah menurut saya kalau profesor berbicara seperti itu ya. rekaman. Buang ke Nusa Kambangan agar dia tidak bisa berinteraksi dengan di luar kegiatan ilmiah. Apa tanda-tanda? Bahkan salah satu yang terlihat jelas adalah subjektivitasnya. Apa indikatornya? Bayangkan seorang peneliti yang harus independen, dia bisa bilang Jokowi harus dipenjara bahkan diasingkan. Jokowi harus Siapa yang mengatakan itu? Rismon. Kami punya rekaman. Buang. Ini ada rekamannya ya. Ini ada rekamannya. Artinya ini udah kejam menurut saya teman-teman ya. Kejam kali kau Rismon, kayak kau udah punya pengabdian tuh 50 sampai 60 tahun di bumi ini gitu, di Indonesia Raya ini ya. Padahal kau paling berapa tahun lah ininya. Lebih lama Pak Jokowi kalau menurutku ya. Nusa Kambangan agar dia tidak bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat lain. Ini kan di luar konteks penelitian. Peneliti itu cukup hanya melihat otentik tidak otentik, identik tidak identik, enough. Soal mau dihukum kek, hukumannya diasingkan kek, di Nusa Kambangan itu kan bukan lagi domain dia, tapi dari kalimat yang muncul semua, kita lihat kok ini tidak lagi ilmiah, tapi membungkus dirinya dengan soal-soal ilmiah. Dengan posisi kedua belah pihak yang menurut saya terpolarisasi sedemikian tajam, saya membayangkan tampaknya memang berhadap-hadapan di ruang pengadilan adalah sebuah visi ke depan yang akan dituju oleh kedua belah pihak. Sepakat, dan saya menunggu itu gitu loh. Karena dulu kami memeriksa guru-guru otoritas dari SD, SMP, SMA di Pengadilan Negeri Surakarta, dan terbukti banyak kebohongan-kebohongan dalam fakta persidangan yang sebelumnya seolah-olah itu menjadi publikasi yang sahih. Misalnya soal ini lagi nih si Tompel ya. Ini omongan si Tompel ini yang liru ini bocah yang
Cari panggung ini kerjaannya mah. Jokowi diklaim ranking 1 terus, ternyata ada saksi menyatakan enggak ranking 1 terus. Bahkan ada saksi kepala sekolah SD Tirtoyoso yang mengaku ya dia tidak terima Al-Quran sebagai kitab suci. Nah mulai nih kan bawa-bawa agama nih kan. Nah, jualan agama cuman bisa-bisa jual agama gitu. Biar menista gitu ya. Biar mengaktifkan yang lain-lain itu, yang HTI, FPI ya. Untuk ya ini satu-satu gerombolan lah. Umat Islam jadikan sarana untuk mengedarkan kebohongan. Padahal dia diambil janji, dia non Muslim. Maka saya cecar waktu itu saksi. Kenapa Anda itu mengatakan kami umat Islam sementara Anda bukan Islam? Saya tidak masuk pada kenapa Anda pindah agama, itu urusan pribadi Anda lah. Tapi kenapa Anda di BAP menyatakan saya sebagai umat Islam ya tidak setuju dan merasa dirugikan Al-Quran sebagai kitab suci dijadikan sarana untuk mengedarkan kebohongan? Karena saat itu ya saat itu kan mubahalah ijazah palsu dianggap Gus Nur itu mengedarkan kebohongan dengan sarana mubahalah dengan kitab suci Al-Quran. Nah, kalau ini lanjut kami akan kejar, justru kami ingin kebenaran material. Misalkan nanti diperiksa Pak Kasmujo. Pak Kasmujo kan di media dia akhirnya mengeluarkan satu statement yang sebelumnya tidak kita duga-duga, dan kami meyakini kalau masuk ke persidangan akan banyak fakta-fakta persidangan yang bertolak belakang. Oke, clear. Berarti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa memang juga menargetkan ini sampai ke pengadilan. Makanya kami berulang kali jangan berhenti di tengah jalan. Ya udah, artinya sekarang sudah nyampe ke pengadilan. Ayo jalanin panggilan. Ya, jangan alasan sakit, terus ditabrak motor, ya kan? Jalanin gitu ya. Ini sok nantang nih orangnya. Oke, kalau Pak Jokowi juga sepakat, oke kita tarung di pengadilan saja kalau sudah begini. Ya, pada akhirnya biar terang benderang, karena persidangan juga terbuka untuk umum, masyarakat juga bisa menyaksikan. Ya. Karena kami yakini fakta adalah fakta, kebenaran adalah kebenaran. Oke. Apakah Nah itu tadi ya teman-teman ya. Akhirnya Pak Jokowi ya udah mau nggak mau, ayo dilanjut. Karena nggak enak juga teman-teman. Karena nggak enak juga dianggap selama ini menutup-nutupin lah ini. Udah biarin dibuka benerang. Sekarang ini mereka ini minta pertolongan ke Komnas HAM lah. Dibilang dikriminalisasi lah. Giliran ini dilanjutin sama Pak Jokowi, seorang presiden, mantan presiden kok begitu. Wajar lah rakyatnya dulu melaporkan ini hal seperti ini. Wajar aja menurut saya teman-teman. Tapi jangan sampai memfitnah, ya, sampai membabi buta seperti itu ya. Itu ya teman-teman yang bikin kita emosian ya. Ya itu tadi videonya. Ini juga ada video, nanti boleh kalian lihat dulu ya. Mari kita saksikan video berikut ini. Bang, 1 menit bang. Pesan-pesan buat Roy, Tifa dan kawan-kawan bang. Ya intinya ya kan, hadapilah kenyataan di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat dengan pikiran yang cobalah waras. Karena dan juga siapkanlah 1 juta pengacara yang hebat-hebat dan bagus. Ya kan, karena saya sudah melihat nih kerangkeng besi ini, menurut ramalan Jayabaya sudah ada orang-orang di dalam kerangkeng besi itu. Ya, itu pesannya tuh teman-teman ya. Ada lagi bang, kira-kira bang yang mau disampaikan? Ya, kepada kita bangsa Indonesia, ya, saudaraku semua, kita yang berbeda agama, berbeda ya, golongan, ras, terima kasih, kita adalah pemilik sah NKRI. ya. Jangan biarkan 1 orang pun mengadu domba kita, mengintimidasi kita di tanah kelahiran kita yang indah dan hebat ini. Ayo kita terus jaga merah putih dan jaga NKRI. Jaga NKRI.
Makasih Bang. Nah itu tadi videonya teman-teman, video terbaru hari ini. Apa pandangan kalian? Ayo jangan malu-malu, tuangkan isi komentar kalian di pikiran yang sudah kepikiran, mau komen apa, komen di kolom komentar ya, karena kolom komentar sudah saya buka lebar-lebar. Mungkin itu aja dari saya untuk video kali ini. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.